Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksaruddin Aprilian dari kelas C semester 4 mata kuliah kompleksitas algoritma. Jadi kali ini saya ingin mempresentasikan tugas UAS saya dan sudah saya menjadikan PPT meringkas dari tugas UAS saya kompleksitas algoritma, dan untuk itu saya mengambil analisis algoritma backtracking dan berjudul pemecahan cryptarithmetic puzzle menggunakan dataset WordMath. Jadi sebelum kita ke selanjutnya, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu cryptarithmetic. Jadi cryptarithmetic adalah teka-teki matematika logika yang dimana angka-angka dari 0 hingga 9 diganti atau disembunyikan dalam bentuk huruf abjad. Tujuan utama dari teka-teki ini adalah menemukan nilai digit angka yang unik dan tepat untuk setiap huruf, sehingga operasi aritmatika seperti penjumlahan atau pengurangan itu bernilai benar. Contoh klasik yang paling terkenal adalah SEND ditambah MORE sama dengan MONEY. Kita harus mencari tahu angka berapa yang mewakili SEND, MOR, dan Y juga. Nah, juga salah satunya cryptarithmetic puzzle itu representasi sempurna dan constraint satisfaction problem atau CSP, atau masalah yang memiliki banyak batasan ketat. Jika diselesaikan dengan metode biasa seperti brute force, maka komputer itu akan mengalami kombinatorial explosion atau waktu eksekusi melambat drastis karena mengecek jutaan kemungkinan angka. Oleh karena itu saya memilih algoritma backtracking karena algoritma inilah yang memiliki kemampuan cerdas berupa pruning atau pemangkasan cabang buntu, dan saya ingin menganalisis seberapa signifikan efisien waktu yang diberikan oleh backtracking saat menghadapi variasi tingkat kesulitan atas. Jadi seperti halnya soal-soalnya itu penjumlahan atau bisa pengurangan, tapi kali ini soalnya itu bukan angka, akan tetapi diganti dengan huruf, sehingga kita harus menebak atau memilih satu persatu huruf dari angka 0 sampai 9 untuk bisa menggantikan huruf-huruf tersebut menjadi angka, dan nanti hasilnya itu juga benar. 3 aturan utama teka-tekinya, yaitu yang pertama harus unik. Satu huruf abjad hanya boleh diwakili oleh tepat satu digit angka 0 sampai 9. Jika M bernilai 1, maka tidak boleh ada huruf lain yang bernilai 1 dalam teka-teki tersebut. Jadi kalau di situ di dalam soal huruf M-nya itu lebih dari 1 juga, maka dan kalau itu M-nya bernilai 1, maka M yang lain akan dinyatakan menjadi huruf yang bernilai angka 1. Dan juga untuk huruf-huruf yang lain itu tidak boleh sama mengikuti huruf-huruf yang lain yang sudah disesuaikan angkanya. Lalu yang kedua, bukan 0 di depan. Digit pertama atau digit paling kiri dari sebuah kata tidak boleh bernilai 0. Contoh pada money, huruf M-nya itu tidak boleh valid jika diberi angka 0, tidak valid jika diberi angka 0. Jadi huruf pertama di dalam soal itu tidak boleh diberikan angka 0. Jadi harus 1 sampai 9.
Lalu valid matematis, setelah semua huruf diganti menjadi angka, hasil perhitungannya aritmatikanya harus logis dan benar seperti operasi hitung matematika pada umumnya. Mengapa metode coba-coba biasa gagal? Jadi ini akan membahas kelemahan brute force. Pendekatan komputasi konvensional atau brute force itu bekerja dengan cara menebak secara membabi buta. Komputer akan mencoba setiap kombinasi angka dari 0 sampai 9 untuk setiap huruf secara acak. Jika dalam teka-teki terdapat 10 huruf unik, maka komputer harus menguji sebanyak 10 faktorial yang setara dengan 3.628.800 kemungkinan. Mengeksekusi jutaan kombinasi ini sangatlah membebani prosesor atau CPU dan membuang waktu komputasi, membuat program menjadi lambat atau lag. Solusi cerdas backtracking yaitu pencarian terstruktur. Jadi untuk mengatasi masalah brute force kita menggunakan algoritma backtracking, yang mana ini itu lebih sangat memudahkan dibanding brute force sendiri. Jadi teknik pemecahan masalah secara sistematis berupa pohon pencarian, tree search. Backtracking bekerja seperti orang yang sedang mencari jalan keluar dari labirin. Ia mencoba satu jalur. Jika jalur tersebut menemukan jalan buntu atau salah, ia akan melangkah mundur atau backtrack dan mencoba cabang jalur yang lain. Algoritma ini tidak menebak acak, melainkan memasukkan angka satu persatu dan mengecek validitasnya sedini mungkin. Jadi mungkin kalau di situ dimasukkan angka 1 kok tidak valid, nah maka akan mundur dulu, lalu mengganti dengan angka selanjutnya 2, 3, 4 dan seterusnya. Rahasia kecepatan konsep pruning. Apa itu pruning? Pruning atau pemangkasan adalah fitur terpenting dari algoritma backtrack. Sambil menyusun kombinasi angka, algoritma secara aktif memeriksa aturan aritmatika. Jalan algoritma mendeteksi bahwa kombinasi parsial setengah jalan sudah pasti menghasilkan penjumlahan yang salah. Ia akan segera memotong cabang pencarian tersebut tanpa harus melanjutkannya sampai akhir. Di contoh logikanya pemangkasan, misalkan di dalam satu huruf di dalam kolom satuan ada huruf D plus E sama dengan Y. Jika komputer mencoba D sama dengan 5 dan E sama dengan 2, namun memasakkan Y sama dengan 9 dan algoritma itu bahwa tahu kalau 5 plus 2 tambah 2 itu bukanlah 9, alih-alih melanjutkan tebakan untuk huruf sisa SMORN, maka algoritma langsung membatalkan tebakan ini. Jutaan proses perhitungan palsu berhasil dihindari dalam hitungan milidetik. Pengujian dengan data word math dataset. Di eksperimen ini memanfaatkan kumpulan data atau word math dataset dari Kaggle, dan dataset ini berisi ratusan persamaan kriptaritmetik nyata dengan berbagai tingkat kesulitan. Analisis kompleksitas waktu TN, jadi worst case atau kasus terburuk dalam teori matematika asimptotik atau batas atas big O dari waktu eksekusi algoritma bergantung pada jumlah huruf untuk N maksimalnya 10. Jika algoritma terpaksa mencari hingga kemungkinan paling akhir tanpa pruning, maka rumusnya adalah fungsi permutasi O 10/10 min N. Jadi realitas eksperimen base case, rumus ini di sebelah kiri. Jadi rumus ini di sebelah kiri mungkin terlihat sangat berat secara komputasi, namun itulah data keistimewaan backtracking karena kita mengimplementasikan pruning, pemangkasan kondisi yang tidak valid. Kompleksitas waktu aktual atau running time di lapangan berjalan secara linear. Program akan mengeksekusi perhitungan jauh lebih cepat dari batasan teoritisnya, memastikan respon yang instan dan sistem. Analisis kompleksitas ruang atau memori.
kumpulan atau kesimpulan memori hemat ruang. Oleh karena itu, kompleksitas ruang dari algoritma ini dinyatakan sebagai linear atau ON. Sedangkan menyimpan struktur datanya seperti variabel pembantu itu juga menjadi bersifat konstan atau O1. Jadi kesimpulannya algoritma ini sangat ringan dan tidak menyebabkan memori lag atau kebocoran memori pada komputer. Dan ini ada perbandingan waktu eksekusi. Kalau kita memakai brute force 10 huruf, maka akan memakan waktu 2,5 detik. Kalau kita memakai brute force 8 huruf memakan 1,1 detik. Kalau kita memakai backtracking dengan memakai 10 huruf, maka akan memakan waktu hanya 0,08 detik. Kalau kita memakai backtracking 8 huruf, maka akan memakan waktu 0,01 detik. Jadi kesimpulan uji eksperimen yang pertama yaitu akurasi mutlak 100% berdasarkan pengujian dataset WordMath dari Kaggle. Algoritma backtracking terbukti tidak pernah gagal menemukan satu set solusi valid selama persamaannya memiliki jawaban logis secara matematis. Lalu kecepatan eksponensialnya atau pruningnya, implementasi fitur pemangkasan jalan buntu secara drastis menekan waktu pencarian, menjadikan O10 sebagai perhitungan batas atas secara teori. Sementara realitanya program memecahkan masalah dalam hitungan sepersekian detik saja. Efisien hardware yang maksimal dengan kompleksitas memori linear ON, kode program yang dieksekusi mampu di-running pada komputer dengan spesifikasi sangat rendah sekalipun. Dia menunjukkan ini adalah kualitas perancangan algoritma yang baik. Selesai. Sekian presentasi PPT dari saya, Muhammad Aksarudinar, kelas C semester 4, mata kuliah kompleksitas algoritma. Apabila banyak kurang dan kekeliruannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.